Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya di sini sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih atas perhatian dalam mendengarkan penjelasan terhadap kelompok kami. Kami di sini sebagai kelompok 1 akan membawakan materi dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Adapun submateri yang nantinya akan dijelaskan oleh pemateri dari kelompok kami, yaitu submateri mengenai pengertian dari paradigma dan pengertian dari pembangunan. Pun implementasi dari paradigma pembangunan yang termaktub dalam contoh-contoh seperti: yang pertama, tidak pragmatis; yang kedua, tidak melanggar norma; yang ketiga, menghormati hak asasi manusia; yang keempat, demokratis; yang kelima, berkeadilan sosial; dan yang keenam adalah mengutamakan yang lemah. Kami harap dengan mendengarkan penjelasan pemateri, saudara sekalian bisa memahami materi dengan baik. Tidak perlu berlambatan waktu lagi, mari kita langsung masuk ke pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma. Paradigma adalah suatu cara pandang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memaknai, serta menyikapi, memilih tindakan atas tindakan yang Pembangunan adalah pertumbuhan, perluasan, atau ekspansi yang berkaitan dengan keadaan yang harus digali dan dibangun agar dicapai kemajuan di masa yang akan datang. Paradigma pembangunan adalah cara berpikir, pola pikir, atau kerangka pikir dalam suatu proses pembangunan yang meliputi kerangka aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pendidikan, aspek teknologi, dan aspek-aspek lainnya. Berikut ini kriteria dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, tidak pragmatis; yang kedua, tidak melanggar norma; yang ketiga, menghormati HAM; yang keempat, demokratis; yang kelima, berkeadilan sosial; yang keenam, mengutamakan yang lemah. Saya akan menjelaskan pembangunan tidak pragmatis. Yang disebut pembangunan tidak pragmatis, yaitu di mana pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Kriteria paradigma pembangunan berdasarkan Pancasila atau berlandaskan dari nilai-nilai Pancasila, yakni yang nomor 2 yaitu tidak melanggar norma. Artinya, dalam suatu pembangunan tidak boleh melanggar norma-norma yang ada dan berlaku dalam suatu negara. Sebagai contoh yakni human trafficking atau perdagangan manusia, yang kedua, perdagangan narkoba, dan yang ketiga, yakni prostitusi. Di mana dari ketiga contoh ini melanggar dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dan berlaku dalam suatu negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu sejalan dengan HAM. Oleh sebab itu, penghormatan kita terhadap HAM harus bersifat universal dan kita menerapkan HAM yang tidak menyampingkan nilai-nilai keluhuran. Demokratis dalam pembangunan artinya mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, sebelum pembangunan itu terjadi atau dilaksanakan, pemerintah atau negara wajib melakukan public hearing apakah masyarakat setuju atau tidak. Jadi, pendapat masyarakat itu dilibatkan dalam hal pembangunan sebagai bentuk atau wujud dari demokratis itu sendiri. Jika masyarakat setuju, maka pembangunan akan dilaksanakan. Apabila masyarakat tidak setuju, maka pembangunan tidak akan dilaksanakan. Pancasila adalah jalan yang dapat mengantarkan pemerintah dalam berkeadilan sosial antara yang kaya dan miskin, yaitu dengan melakukan pemerataan ekonomi yang tidak kapitalistik ataupun komunistik. Dalam hal tersebut, Pancasila sangat berperan dalam berkeadilan sosial. Mengutamakan yang lemah, penduduk atau masyarakat merupakan bagian terpenting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena penduduk sejatinya sebagai subjek atau objek terpenting dalam pembangunan berkelanjutan. Mengutamakan yang lemah, di mana peran pemerintah dalam menghadapi suatu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan atau pejabat tinggi.
Contoh kasus konflik yang terjadi di Indonesia yaitu PT Semen Indonesia dengan petani kawasan Kendeng yang terjadi karena adanya penambangan bebas tanpa pengetahuan petani kawasan Kendeng tersebut. Oke, sekian dari video kami menjelaskan. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sejahtera bagi semuanya. Salam kebijakan dan Om Swastiastu. Akhir bil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.